Di bawahnya lagi mengatakan semuanya khalifah. Cuma masalahnya yang lain ngerampas. Di bawahnya lagi mengatakan, oh Sayyidina Ali itu adalah yang paling mulia di antara yang lain, bukan masalah khalifah. Jadi kita nggak bisa semena-mena mengatakan Rafidhi adalah kufar. Jangan mudah kafirin orang, hati-hati. Begitupun Nawasib, orang Nasibi. Jangan mudah tiba-tiba ketemu orang Nasibi kita kafirin. Orang Nawasib ini orang yang mencintai sahabat tapi menafikan keluarga Nabi. Mereka bilang keluarga Nabi udah kagak ada, udah terputus. Padahal di Al-Quran udah dijawab. Ada seseorang nyaci maki Nabi yang bernama Al-As bin Wa'il. Pada saat anak Nabi bernama Qasim wafat, dia bilang innakal abtar. Ente itu terputus ya Muhammad. Ini nggak ada keturunan, habis di sini. Anak laki-laki ini wafat semua. Dengar kayak gitu kan seorang bapak sedih. Maka diturun ayat dari Allah. Apa ayatnya? Inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya engkau wahai As bin Wa'il, ente yang terputus. Terputus apa? Ada riwayat terputus rahmat. Jadi nggak mendapatkan rahmat dari Allah, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengatakan seperti itu udah dijawab sama Allah hakikatnya. Namun terkadang dia nggak percaya. Nggak bisa ngebenturin. Orang yang mengatakan, oh sahabat semuanya kafir, semuanya di neraka karena salah. Karena diam pada saat Husain terbunuh di Karbala. Kalau emang kayak gitu, kalau mereka katakan Sayyidina Ali yang paling hebat, terus sahabat semuanya salah, apakah berarti Sayyidina Ali pengecut sehingga membiarkan sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman ngambil haknya? Sayyidina Ali yang pada saat perperangan Khaybar, benteng Khaybar pintunya itu diangkat sendirian, dan setelah perang 20 orang mengangkat itu pintu kagak ada yang bisa. Apakah pada saat ngelihat kemungkaran Sayyidina Ali diam aja, nggak gerak? Mustahil. Ini sesuatu yang mustahil. Berarti secara tidak langsung mereka mengatakan Sayyidina Ali pengecut. Sayyidina Ali pengecut? Enggak. Sayyidina Ali orang yang luar biasa. Maka seperti permasalahan ini, kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak, bukan dari Fatimah. Itu nama anaknya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Nama sahabat. Kalau emang dia benci, maka seharusnya kita nih punya benci, misal benci sama Bang Aziz. Gak mungkin punya anak namanya Aziz. Amit-amit campur bayi apa kata orang. Gak mau. Jangan sampai harta anak. Ya kalau benci benar ya. Tapi kita cinta semua sama Bang Aziz. Kalau benci kan gak mau. Kok Sayyidina Ali kalau seandainya benci gak mungkin ngasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu masalah keluarga. Sampai mereka mengatakan Sayyidatuna Aisyah di neraka. Waliyadzubillah, sampai ada di antara mereka mengatakan Nabi Muhammad masuk surga. Maaf, sekali lagi maaf, tapi kemaluannya gak masuk surga. Luar biasa kan ini kan. Karena apa? Menikahi perempuan munafik, yaitu siapa? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah pernah ikut perang, menjadi panglima perang pada saat kapan? Bukan panglima sih, tapi yang menggerakkan lah. Menggerakkan perang pada saat melawan Sayyidina Ali. Mereka kan menuakan banget Sayyidina Ali. Pada saat itu Sayyidatuna Aisyah ngegerakin pasukan untuk perang. Sayyidina Ali bukan mau perang, ngecegah. Cuma akhirnya terjadi perperangan. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Ali. Karena ada fitnah mulai dari situ. Sayyidina Utsman terbunuh. Semua orang bingung siapa yang ngebunuh. Kita harus cari. Dan kita minta kisos, darahnya harus ditumpahkan. Nah mulai fitnah banyak dari situ. Karena awalnya Sayyidina Utsman difitnah juga. Dikata Sayyidina Utsman kagak adil. Masa orang kagak kerja tapi digaji. Semua pekerjanya itu pekerja pekerja tuyul lah. Orang zaman sekarang kalau Grab atau berapa lokasi tuyul lah kata orang sekarang. Titik tuyul ya. Dianya kagak ada tapi anak nggak paham dah, cuma dengar gitu doang. Nah dibilang kayak gitu juga. Katanya Sayyidina Utsman pekerjaannya ada nama doang tapi kagak kerja dan digaji. Mulai tuh ada seorang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi,
Orang Yahudi tapi sok-sokan Islam, pakaiannya, ucapannya. Ngegerakin pasukan dari Syam. Kemana? Ke Madinah. Rumahnya Sayyidina Utsman dipanjat, dan Sayyidina Utsman lagi baca Al-Quran, lagi puasa, dibunuh. Mulai fitnah dari situ, zaman Sayyidina Ali. Makanya dia mengatakan Sayyidina Aisyah itu munafik, dia bilang. Ini ibunya, istrinya Nabi. Allah sudah mengatakan perempuan yang menjadi istri Nabi menjadi ummahatul mukminin, ibunya semua orang mukmin sampai hari kiamat. Dia datangnya Cimahi. Pakai ahlus sunnah itu tengah-tengah. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kalau di sini ada darah, ada kotoran, nah kita tengah-tengahnya ada susu. Dari hewan kayak sapi, ada kotoran, ada darah, semuanya nggak bisa digunakan. Tapi tengah-tengahnya ada susu. Ahlus sunnah kayak gitu. Di tengah-tengah, nggak yang sini, nggak yang sini, semuanya kotor, gitu bahasanya. Dan Nasibi juga sama, keluarga Nabi semua dikatain, dibentur-benturin. Nah kita jangan kayak gitu, jangan gara-gara ngeliat di Instagram kita terprovokasi, yang ngeliat akhir keluarga Nabi, wah ini salah. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat, itu umat udah lewat, laha kasabat, dia mendapatkan apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Gini, orang yang salah di dalam belajar aja, salahnya pahala. Orang belajar cuma salah, pahala. Namun kalau misal bukan belajar, salah enggak pahala. Mujtahid juga sama. Di dalam hadis, orang yang menentukan suatu perkara hukum dan dia orang yang kompeten di dalam itu, alim, mujtahid, seperti sahabat semuanya mujtahid. Gak taunya salah, itu tetap dapat pahala 1. Kalau benar pahalanya 2. Itu makam mujtahid. Sahabat semuanya udul, semuanya mujtahid. Jadi gak bisa kita katakan ini salah, itu benar. Tapi kan seperti di zaman Sayyidina Husain, dibunuh, lehernya dipenggal, sampai kepalanya dibawa kemana-mana. Kalau mau dibilang salah, ini cucu Nabi. Namun kalau ahlus sunnah wal jamaah sampai melontarkan kalimat laknat, itu enggak. Tapi kalau misalnya kelompok Rawafid mengatakan, oh Yazid laknatullahi alaih, sampai ngomong laknat, enggak, kita enggak boleh seperti itu. Walaupun Yazid adalah hakikatnya dia ini ahli maksiat, sering berjudi, main perempuan, tapi enggak bisa kita caci. Dia masuk kategori sahabat, ayahnya sahabat. Kesalahan dari mereka, khalas, itu urusan Allah. Kenapa? Al-Quran udah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka udah diridhoi sama Allah. Kita belum diridhoi, jangan komentari mereka. Kita belum dapat karcis surga, jangan komentarin orang yang udah megang. Orang yang udah megang karcis, dia bisa masuk. Gini nih, sertifikat vaksin. Orang yang udah megang sertifikat vaksin bisa masuk mall, ya kita nggak bisa dong komentarin. Lah dia udah megang, kita belum, nggak bisa komentarin. Kalau kita udah punya, tiba-tiba dia masuk, kita nggak bisa masuk ke mall, kita baru bisa komentarin. Ini kita nggak punya, nggak bisa komentar. Begitupun mereka udah punya tiket surga. Kata Allah, a'addalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Kita yang belum dapat tiket, komentarin. Oh ini kafir. Allah aja udah bilang disiapin surga, udah dapat tiket, kan aneh. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak ada membenturkan keluarga dan sahabat. Dan sekali lagi jangan takut di dalam muji keluarga Nabi, di dalam muji sahabat. Ada orang takut, karena semarak, kelompok Syiah, kelompok Rawafid. Kalau udah memuji Sayyidina Ali, muji Sayyidina Hasan, muji Sayyidina Husain, wah ini mah Syiah. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku muji keluarga Nabi, aku dibilang Rafidi, dikatain Syiah. Kalau aku muji sahabat, aku dikatain Nasibi, Nawasib. Kata beliau, masa bodoh deh. Yang penting aku sampai dimasuk di kuburan, sampai pipi menyentuh tanah, aku akan muji keluarga, muji sahabat. Masa bodoh orang ngomong apa? Ada orang seperti di dalam Qasidah ada, inna fil jannati naharan min laban li aliin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati naharan min laban li aliin wa husainin wa hasan. Wow, Syiah, Rafi.
Ini hadis Nabi. Ya. Terus Nabi mengatakan apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku Madinatul Ilm dan Ali pintunya. Oh, siap. Lah, kita muji. Ya, pada saat ada orang muji sahabat, Sayyidina Umar, oh ini Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, apa namanya? Khalid idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dikatain nasibi, masa bodoh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga dicinta, sahabat pun dicinta, kagak pilih-pilih. Kagak pilih-pilih sama sekali. Inilah akidahnya kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Itu insyaallah mukadimah yang terakhir. Pertemuan akan datang mukadimah terakhir. Pertemuan satu lagi kita masuk ke dalam pembahasan sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar masih 10 menit, jika ada pertanyaan silakan. Mengenai fikih ya istilahnya. Gini Bet, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa yang pertama mengenai tentang sholat. Apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana hukumnya, dimana apabila kita melupakan salah satu rukun sholat atau salah satu rakaatnya berkurang, dan itu kita sadari setelah salam. Kalau sebelum salam mungkin kita bersahri ya, itu kita teringatnya atau diingatkan seseorang itu setelah salam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya setelah berwudu diusap dengan handuk. Dan yang ketiga, di dalam adat Jawa setahu saya itu setelah anak yang lahir sekitar 7 harian itu kan tali pusarnya itu kan misalnya puput lah, misalnya udah lepas. Itu biasanya adatnya nih yang saya tahu itu sama orang tua disuruh minum atau ditelan sama ibunya supaya ada istilahnya ikatan batin seperti itu. Itu bagaimana? Yang ikat, yang mengunyah siapa? Emaknya atau Ibunya. Ibunya. Udah di perut kan sebenarnya. Itu sebenarnya adat. Ya. Dari akhir aja nih jawabnya. Itu sebenarnya adat. Adat itu ada di dalam Qawaidul Fiqhiyah di kitab ini nih. Kebetulan saya lagi baca juga. Qawaidul Fiqhiyah. Ada yang mengatakan al-'ada muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum dengan syarat idza lam yukhalif syariah, kalau tidak ada pertentangan dengan syariat. Kalau misalnya pertentangan dengan syariat, seperti jatuhnya kan itu maitah, sesuatu manfasala min jismil hayawan, sesuatu yang terputus dari tubuh kita, itu kan jatuhnya bangke. Makan bangke itu hukumnya haram. Makan bangke itu hukumnya haram. Berarti kalau kita lihat ya ini mukhalifun lis sunnah. Melenceng dari syariat. Karena itu kan bangke jatuh, udah terputus dari kita. Sama kayak misalnya ada jari nih terputus, kita makan, itu kan makan bangke. Hewan saja, sapi kalau jadi bangke itu nggak boleh dimakan, haram. Di dalam Al-Quran dikatakan inna ma harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah mengharamkan kepada kalian darah, nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Kecuali kalau emang darah yang ati itu boleh. Atau satu lagi itu empela atau apa itu? Ampela itu dari darah juga kan? Itu kata Nabi 2. Al-kabid wa tuhal. Kabid itu hati, tuhal ini apa? Ampadua atau apa? Hasilnya dari mirip-mirip hati juga lah. Itu boleh. Adapun seperti darah yang ada orang kan darah dibekuin terus dimakan, itu nggak bisa.
Ya, apa namanya? Ya, itu nggak boleh. Mau enak nggak boleh. Itu tetap darah. Ya. Itu darah. Kecuali kalau emang dari hati, kalau hati boleh, kalau darah nggak boleh. Nah, apa namanya? Seperti orang kalau masak diampurin darah sedikit biar asik enak, itu nggak boleh. Allah yang mengatakan. Terus maita, bangke. Nah, itu termasuk bangke. Ya, itu yang saya pahami. Namun seandainya ada ulama yang mengatakan lain, boleh misal diunjukin nama saya, mungkin bisa saya pahami, pelajari dulu gitu. Itu yang pertanyaan ketiga. Yang kedua masalah anduk. Kenapa kita ini nggak boleh atau dikatakan makruh hukumnya habis wudhu ngusap anduk? Karena ada riwayat dari ulama, tetesan dari air wudhu itu menjadi penghapusan dosa. Ya, menjadi penghapusan dosa. Seakan-akan Allah menghapus dosa kita dari tetesan air tersebut, kita hapus. Seakan-akan udah nggak mau dah, gitu. Maka dikatakan makruh, bukan sampai haram. Seandainya kita mau pergi nih, mau pergi kondangan kan nggak mungkin basah-basah, atau mak mau make upan basah-basah. Nunggu sejam lagi suaminya ngamuk, udah nunggu make upan, mobil udah diangetin, maka mau dihapus nggak masalah, kan hukumnya makruh. Makruh itu ditinggalin dapat pahala, dilakukan ya nggak masalah. Cuma kalau pengen lebih baik, yang makruh usahain tinggalin, gitu. Mau wudhu ya wudhu sejam yang lalu, gitu. Itu yang pertama. Itu sampai perempuan-perempuan di Tarim itu di salah satu kitab Imam Haddad. Mereka kan biasanya kalau ada acara nikahan, itu kan yang perempuan dari pagi sampai sore pakai make up nggak dibasuh-basuh. Itu kan sholatnya gimana? Kalau di sono disiasatin. Ya. Acara untuk perempuan itu dimulai dari ba'da zuhur. Yang perempuan dari jam 11-an, walaupun ada pendapat mengatakan sholat di jamak nggak apa-apa. Di jamak langsung sampai ke asar. Padahal kan itu nggak uzur. Namun mereka mengatakan ada siasat. Siasatnya kayak gimana? Ya zuhur sholat dulu, wudhunya dari jam 10-an, habis pakai make up dah. Pas sudah selesai akad jam 11 ditampilin, dia keluar. Saking mereka menjaga waktu sholat. Tapi kalau mau jamak takdim, jamak takhir itu nggak masalah. Nah itu kan sama tuh. Kalau misalnya dia wudhu, nunggu lagi dong, kering lama lagi. Jadi mau dihapus itu nggak masalah. Itu hukumnya masalah makruh. Adapun yang pertama, permasalahan tentang apa tadi? Tentang rukun sholat. Rukun sholat, kalau misalnya kita di dalam, misal contohnya rakaat. Tadi kan contohnya rakaat. Misal masalah rakaat, kita dalam sholat, kebingungan. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat deh? Rakaat ketiga apa rakaat keempat? Maka kita hitung yang paling al-aqal di kaidah fikih, dikatakan hitung yang paling rendah. Hitung 3. Jangan hitung 4. Terus kita sempurnakan, tambah 1 rakaat lagi, habisnya sujud sahwi. Kalau kita bingungnya masalahnya gini, 4 atau 5, ya udah jangan tambah lagi. Langsung sujud. Langsung selesai dan sujud sahwi. Itu masalah. Nah, kalau lupanya ini dia ngerasa udah selesai. Kayak saya pernah pada saat di Masjid Ar-Rahman, bingung, selesai atau belum? Ada yang ngomong udah, ada yang ngomong belum, ada yang ngomong udah, ada yang ngomong belum. Udah ya. Udah, dia masih ingat berarti. Nah, seandainya setelah itu ada yang ngabarin, dan orang ini thiqah bisa dipercaya, maka sholatnya ulang lagi. Sholatnya ulang lagi. Namun kalau nggak ada yang ngabarin ya nggak masalah. Ada pendapat mengatakan seandainya kalau udah keluar waktu ya jadi qadha. Jadi qadha. Seperti contohnya masalah, nah kalau dia imam gimana? Kalau dia imam, dia yang lupa. Makmum kagak lupa. Dia yang lupa. Misal imamnya, dia imam sholat subuh malam Jumat, lupa mandi wajib. Pas Jumat dia jadi imam, udah salam, istri yang ngingetin, lu belum mandi wajib. Makmum 2.000 orang. Nah ini gimana? Apakah dikabarin semua? Enggak, dia doang yang qadha. Enggak perlu ngabarin yang lain, dia doang yang qadha. Jangan akhir kabar lagi 2.000 orang, wah sholat ulang lagi, malu lagi mau ngabarin yang mandi wajib. Jadi setelah sholat, kalau misalnya ada orang yang ngabarin ya ulang lagi
salatnya diqadha. Kalau emang masuk dalam waktu tersebut ya salat lagi namanya, niat biasa. Namun kalau udah keluar waktu jadinya niat qadha. Mohon maaf, kalau tidak salah, bagaimana kaitannya dengan ada salah satu riwayat yang menyampaikan bahwa pernah suatu masa itu Rasulullah sholat zuhur apa sholat asar, sholat zuhur itu cuma 2 kali salam, dan kemudian ada salah satu sahabat mengingatkan bahwa apakah sholatnya di qadha ya Rasulullah gitu. Karena sahabat ini kurang terkenal, akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, apakah benar sahabat? Naam ya Rasulullah. Bertanya lagi pada sahabat Umar, katanya naam ya Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah langsung menambahkan rakaat yang kekurangan dari rakaat tersebut begitu. Untuk masalah dalil ini mungkin bakal saya cari lagi. Ya, untuk saya kaji lagi. Insyaallah saya jawab akan di pertemuan yang akan datang. Itu pertama. Namun seandainya pun seperti itu, seandainya memang ada dalil seperti itu, di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada pendapat. Beliau mengatakan seandainya kita lupa seperti kunut, contohnya kunut deh, atau rakaat kayak tadi, udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa serakaat, apakah langsung ditampel bahasanya, ditutupi satu rakaat lagi langsung berdiri, atau kita ngulang dari awal? Itu yang maksudnya kan. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Umdah dan lain-lain, seandainya kita tidak melakukan gerakan yang banyak, gerakan 3 kali berturut-turut yang besar, terus nggak berbicara lebih dari 3 kalimat, dan tidak makan, tidak bergerak banyak, maka langsung misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Bang Aziz ngomong Beb kurang 1 rakaat, Allahu Akbar, itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus kita wah lu ngebohong dah, kagak ada, main HP dulu, akhirnya ada yang ngomong enggak benar, nah itu nggak bisa lagi, harus ngulang. Kenapa? Karena syarat sambungan antara sholat yang satu dengan yang lain itu tidak boleh ada hal yang membatalkan sholat. Itu kan gerakan, makan, banyak ngomong membatalkan sholat. Ya, kalau kagak ada hal-hal seperti ini, dia langsung berdiri lagi menyelesaikan, menyempurnakan rakaat yang ketinggalan, itu nggak masalah. Ya, namun yang di dalam hadis tadi mungkin saya akan lihat lagi, saya akan kaji lagi. Ya, tadinya saya juga mau istilahnya persisnya gitu teman, kelupaan. Nggak apa-apa. Cuma pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Ya, kalau misalnya memang mau lanjutin langsung, itu boleh. Ya, kalau tidak ada jeda yang lama. Kalau ada jedanya lama, waktunya lama, banyak ngomong, udah makan, udah banyak gerak, itu nggak bisa langsung nyambung. Karena di samping, ya itu tadi, di samping pernah baca riwayat tersebut, dalam hadisnya juga pernah ada kajian yang menyampaikan seperti itu. Kalau memang seperti ini, praktiknya bagaimana? Kalau di pengajian yang lain seperti yang Habib sampaikan, memang harus mengulang lagi, makanya pencerahannya itu. Iya, mengulang lagi kalau misalnya udah gerakannya banyak. Tapi kalau belum langsung nggak apa-apa. Cuma dari hadis itu ntar saya coba buka. Ada lagi? Kalau kagak ada kita tutup. Nggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.